Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, kelas 1A dari program studi akuntansi manajerial. Video saya kali ini membahas tentang topik 3, yaitu manajer. Apa itu manajer? Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer dapat diklarifikasikan dengan dua cara, yaitu menurut tingkatan dan kegiatan-kegiatan organisasinya. Berdasarkan tingkatannya, manajer dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu manajer lini pertama, fungsinya memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua, manajer menengah, fungsinya membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lini pertama. Adapun manajer puncak, fungsinya bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Perbedaan tingkatan manajemen membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Ada manajemen administratif, yaitu berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Ada pula manajemen operatif, yaitu mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil yang efektif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih banyak terlibat dengan manajemen administratif. Manajer-manajer dibedakan pula berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang dikelola, menjadi manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional yaitu mempunyai tanggung jawab satu organisasi dalam kegiatannya. Manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau yang mencakup beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Kegiatan-kegiatan manajer. Jadi, manajer sering menyatakan bahwa mereka sebagian besar waktunya hanya untuk menghadiri rapat, bicara melewat telepon, menulis atau membaca memo, menerima atau menemui tamu, dan sebagainya. Apa sih yang dilakukan manajer? Ada 7 yang dilakukan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilah orang mencakup tidak hanya bawahan dan atasan, tetapi juga manajer lainnya dalam organisasi. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritasnya. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Jadi di sini manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Jadi, manajer harus mampu merinci dan memisah-misahkan suatu masalah, menganalisa dan mencari penyelesaian yang layak dan akurat. Kelima, manajer adalah seorang mediator. Jika saling tidak bersepakat atau tidak setuju, atau saling bertentangan, manajer dituntut perannya sebagai mediator atau penengah. Keenam, manajer adalah seorang politisi. Jadi, manajer harus mengembangkan hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan, usulan atau keputusan-keputusannya. Manajer harus efektif memainkan politik dengan mengembangkan kerjasama dengan para manajer lain dalam organisasi. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi organisasi kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer mungkin juga mewakili organisasi dalam urusan dengan pelanggan, pejabat pemerintah, atau organisasi lain. Keterampilan-keterampilan manajerial. Pada umumnya, untuk menjadi manajer yang aktif dibutuhkan keterampilan-keterampilan. Yang pertama ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasinya. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skills adalah kemampuan untuk bekerja
dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif atau administrative skills adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepentingan, kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat, ada keterampilan teknik atau technical skills, adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian yang dimaksud adalah memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.